What's up guys, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat pena digital menggunakan Scratch gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa untuk subscribe dulu guys, like dan juga share ya. Baik, jadi pertama kalian tentunya harus memiliki jaringan internet gitu ya, supaya kalian bisa mengakses ke platform scratch.meet.edu gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kemudian klik buat gitu ya. Buat supaya kita bisa membuat project baru tentunya nanti. Nah, ini kita tunggu sebentar supaya ditunjukkan ke jendela berikutnya. Ini sedang membuat karya. Ini biasanya memakan waktu ya, kurang lebih 10-20 detik gitu ya, 20 detik supaya nantinya bisa ditunjukkan ke bagian jendela projectnya gitu. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian sini kita sudah ditunjukkan jendela. Ini dia, ini kita tutup aja. Oke, kita tutup. Nah, sini sebenarnya ada banyak versi bahasanya ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Nah, ini kebetulan sudah ditunjukkan ke bahasa Indonesia. Kita tutup aja untuk sprite kucingnya ya, karena kita nggak butuh. Oke, kemudian kita pilih langsung saja sprite pena ya. Bisa kalian upload, bisa juga kalian ambil dari library-nya gitu. Nah, di sini pena tidak ada ya, yang ada adalah pensil. Coba kita pilih aja pensil. Nah, otomatis muncul di bagian latar belakang. Bukan di stage ya, ke latar belakang. Oke, nah ini sudah kita lengkapi dengan sprite, namanya sprite ya. Nah, jadi untuk supaya kalian lebih paham mengenai apa itu sprite, kemudian apa itu backdrop, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, kemudian di bagian sebelah kiri tentunya sudah ada perintah dan juga palet yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita buat dulu custom dari si sprite kita ini. Nah, ini ada dua ya, kita hapus saja satu, kita pilih yang mana lebih kita suka. Nah, saya lebih suka yang pertama ya. Nah, kemudian perhatikan, kita mau buat senternya berada di ujung si pensil ini. Nah, itu senternya ada di tengah. Kita mau buat dia di ujung ya, di ujungnya ini gitu ya, supaya nanti hasilnya muncul di bagian ujung ini, hasil coretannya gitu, bukan di tengah. Nah, itu perlu kalian perhatikan. Nah, kemudian sekarang kita buat perintahnya ya, perintahnya. Oh iya, tentukan dulu di mana posisi dari koordinatnya. X itu kiri kanannya gitu ya, kalau Y-nya itu atas bawah gitu ya. Jadi kita usahakan dia 0 dulu semuanya, supaya tepat posisinya ada di tengah gitu. Nah, kemudian pertama kita buat bendera hijau ya. Bendera hijau itu untuk aksi pertama. Kemudian kita tentukan posisinya. Posisi dari sprite kita ini tadi, yaitu X-nya bernilai 0 dan Y juga bernilai 0. Nah, gitu. Kemudian di bagian kiri bawah ada ekstensi pena yang harus kita pilih. Nah, begini dia kira-kira ekstensi pena perintahnya. Nah, di bagian ini kita harus ambil dulu ya warna yang ingin kita ambil. Tuh, nah tentukan dulu warnanya. Tentukan warnanya. Kemudian kita atur ukurannya gitu. Ukuran dari coretannya ya, bukan ukuran penanya, beda. Ukuran dari coretan pena tersebut atau pensil tersebut. Nah, kita misalkan 3 ya. Kemudian kita mau menentukan pengulangan. Ini selamanya. Kemudian kita buat kondisional gitu ya, pengandaian. Pengandaiannya apa? Ada jika dan ada jika tidak. Itu ya. Kita kembali ke sensor dulu. Nah, bahasanya begini. Kalau mouse ditekan gitu ya, kalau nanti kalian tekan mouse di bagian kiri, klik mouse kiri gitu ya,
kita kembali ke pena. Kita buat di sini ada tekan pena gitu. Tekan pena atau bahasa Inggrisnya pen down gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu. Kemudian kalau misalnya tidak kita tekan mouse-nya, maka dia diangkat pena. Supaya dia nggak mencoret terus gitu. Oke, kira-kira oh ya, satu lagi, jangan lupa pergi ke mouse pointer mouse gitu. Jangan lupa supaya nanti kemana pointer mouse kalian, sprite-nya juga ikut ke situ gitu. Nah, ini kalau saya klik kiri, dia kan coba mencoret. Nah, ini nggak mencoret, hanya titik ya. Karena saya tidak bisa lihat di halaman karya. Coba saya masuk dulu ya. Kalian daftar dulu gitu ya. Bagaimana cara daftarnya kalian lihat di video saya sebelumnya. Nah, ini sudah ada, lihat halaman karya gitu. Nah, di sini lebih enak gitu. Lebih enak, lebih diberikan pengalaman yang lebih apa ya? Lebih enak lah gitu. Nah, ini nggak patah-patah lagi. Tapi tulisan sebelumnya ada ya. Tuh, coret-coretan sebelumnya. Coba kita tambahkan sebuah perintah supaya coretan sebelumnya dihapus. Itu kita kembali ke ekstensi pena, kita hapus semua gitu. Begitu kalian klik nanti bendera hijau gitu ya, play. Nah, tulisan yang sebelumnya itu akan hilang. Gitu dia. Karena sudah ada perintahnya. Ini kita coba lagi ya di bagian lihat halaman karya. Nah, itu ada coretannya sedikit. Lalu kita buat lagi. Nah, di sini tidak akan patah-patah selagi kalian tekan mouse pada kiri, sebelah kiri gitu ya. Lalu saya tekan bendera hijau, nah dia terhapus gitu. Oke, begitu dia ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, kita coba tambahkan sprite berikutnya. Coba tambahkan buttonnya. Nah, ini dia. Buttonnya kita kecilkan sedikit dulu. Kita posisikan di bawah ini gitu ya. Lalu kita kecilkan supaya nggak terlalu besar, memakan tempat. Nah, button ini fungsinya nanti kita buat rencananya untuk menghapus itu. Nah, menghapus dari coret-coretannya. Jadi kita buat eraser gitu ya. Bebas sih, kalian pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah. Nah, saya di sini pakai bahasa Inggris supaya apa ya? Gak ada maksud sih. Saya lebih suka aja pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, gitu. Udah, ini kita geser agak ke tengah. Kita kecilkan sedikit tulisannya supaya di tengah gitu ya. Nah, sudah ada tulisannya eraser. Kemudian sekarang kita buat scriptnya atau codingnya untuk si eraser ini tadi. Nah, kita buat dulu bendera hijau, kemudian kita atur posisinya. Oke, kemudian kita buat ketika sprite ini diklik, maka harus menyiarkan warna putih. Warna putih, kemudian kita atur ukurannya 10 gitu ya. Oh iya, kayaknya kurang tepat nih. Coba ini aja kita buat. Kita akan coba mainkan perintah siarkan pesan ya, siarkan pesan dari sini supaya nanti si sprite pensil yang mengerjakan gitu. Jangan kita buat dari sini peraturannya, tapi di sana nanti kita buat aturan di sprite pensilnya. Ini kita buat putih gitu ya. Kita siarkan pesan. Kita kembali ke sprite pensil gitu. Nah, jadi di sini kita buat tadi kan ngirim pesan kan. Nah, jadi sekarang kita menerima pesan. Itu intinya. Jadi ketika aku menerima putih gitu ya. Di situ ada perintahnya. Ketika aku menerima putih, ini dia. Kita tarik. Oke, jadi sekarang kita pergi ke ekstensi pena lagi. Tadi kita tentukan dulu warnanya. Warna apa yang akan kita buat? Ya tentu warna putih kan. Nah, kita klik aja di icon di bawah ini. Lalu pilih putih yang di sebelah background. Kemudian kita buat ukurannya itu kurang lebih 10 gitu ya. 10 supaya agak lebih besar gitu.
Oke, kita tes coba. Ini masih ya, kita coret dulu sedikit-sedikit. Nah, di sini agak ditekan ya, soalnya kadang nggak nangkep sensornya gitu ya. Nah, oke, ini kita coba lagi. Nah, udah bisa. Itu udah menghapuskan. Nah, gitu. Nah, ini fungsinya adalah sebenarnya gini. Kita beranggapan bahwa itu adalah itu adalah putih gitu ya kan. Adalah menghapus. Padahal sebenarnya warnanya aja yang dibuat sama dengan background. Oke, kemudian kita buat lagi sprite baru. Tentunya kita mau buat warna yang berbeda-beda. Tuh. Misalnya kita buat warna merah, gitu ya. Warna merah. Tentunya kita ke custom dulu. Sudah ada warna merah, kita hapus dulu kata-katanya. Kita ganti jadi warna merah. Gitu. Ini berbayangan ya. Saya pilih yang solid. Oke, kembali ke codingannya. Nah, di sini ini warna merah ya. Kita ganti, siarkan pesannya itu merah gitu ya. Oke, kemudian kita buat codingan berikutnya. Ini kita copy aja, kita duplicate. Nah, tentu kita perlu modifikasi isinya. Nah, di sini warna merah, kemudian kita ganti jadi warna merah juga. Oke, merah, kemudian kita ubah ukurannya. Kalau menghapus itu kayaknya udah cukup ya, 1 sampai 3 gitu. Sorry, untuk tulisannya menghapus itu perlu 10 karena harus besar. Oh iya, ini agak menutupi sprite 1. Kita coba dulu ubah warna kuning di sini. Kalau kita geser nantinya. Oke, kita geser dikit. Kemudian sprite ini kita geser. Iya. Nah, kita pastikan posisinya satu sprite dengan sprite berikutnya, posisi X-nya itu usahakan berbeda. Kalau Y nggak apa-apa, Y itu kan dia dari atas ke bawah. Tuh. Nah, kalau X-nya itu yang perlu kita perhatikan. Oke, sprite 1. Oh ya, sprite eraser, sprite warna merah, dan kuning. Kita buat ukurannya. Oke, ini dia. Oke, kita pastikan lagi sekali lagi ukurannya, angkanya sudah sama gitu ya. Nah, ini tadi kuning ya. Kita buat perintahnya kirim ke pensil. Sekarang kita gandakan aja di sini biar nggak terlalu repot ya. Pilih kuning. Kita pilih lagi warnanya kuning langsung dari sprite sendiri supaya sama ya warnanya. Kemudian kita ubah ukurannya jadi 3 tadi, pas. Nah, sekarang kita coba lihat halaman karya. Oke, ini dia. Oke, kita coba tulis nama saya ya. Oke, ini R, kemudian merahnya huruf N, kemudian kuning lagi, coba ya, kuning lagi, E, itu ya, lalu yang merah lagi S, gitu. Nah, ya, kalau ini saya klik gitu ya, kadang yang putih ini nggak mau gitu. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin kurang besar kali sprite-nya. Mungkin kalian coba nanti agak besar sprite-nya, mungkin bisa. Ini saya coba nggak mau sih. Sementara di codingannya sudah pas, atau perintahnya sudah pas. Gitu. Kita coba lihat lagi, putih kan. Nah, itu udah pas. Putih, kemudian ke pensil juga udah pas. Nah, jadi ada yang salah dong. Tadi udah bisa sih sebenarnya di bagian sebelumnya tadi kan saya tunjukkan kan. Oke, kira-kira begitu ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian. Bye.